luar biasa ya. Selamat bertemu kembali dengan Miss Woros. Miss Woros mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru bagi kita semua. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas KPM, kita akan sembah Tuhan dengan pujian Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
Rabi, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar apa yang keluar adalah sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu Kau juga taruh hati seorang murid yang siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat memasuki tahun baru. Miss ucapkan selamat tahun baru 2021. Di tahun yang baru ini, Miss akan berikan tema untuk devotion pagi ini, yaitu hati yang baru. Mari kita buka di kitab Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Miss bacakan sebentar ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini firman Tuhan dengan latar belakang bahwa waktu itu bangsa Israel dibuang dari tanah miliknya, dari tanah pusakanya, yaitu di tanah Israel. Jadi mereka tersebar di antara bangsa-bangsa, dan di sana mereka masih juga melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, sehingga Tuhan ini sedih melihat kondisi Israel, di mana mereka tidak lagi mematuhi ketetapan-ketetapan Tuhan atau tidak melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Jadi Tuhan dengan sangat menyesal sebenarnya sampai membuang bangsa Israel dari tanah pusakanya. Nah, di sini kita akan belajar sebagai orang Israel yang baru bagaimana kita harus menanggapi untuk masuk di tahun yang baru ini. Kalau menurut di sini, menurut firman yang Tuhan berikan, yaitu di Yeskiel 36 ayat 26, yaitu kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi di sini ada dua hal yang diberikan Tuhan untuk bangsa Israel. Ya, ketika mereka pulang kembali ke tanah pusakanya, ke tanah miliknya yang diberikan Tuhan, ada dua hal tadi yang dikatakan akan diberikan Tuhan, yaitu hati yang baru dan roh yang baru. Sebagai orang-orang Israel tadi katakan yang baru, yaitu yang sudah menerima Tuhan, yang ditebus oleh darahnya yang di atas kayu salib, Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru di sini adalah bagaimana seseorang itu mengenal Tuhan. Karena Tuhan adalah seorang pribadi yang begitu mengasihi kita, dan Dia di atas segalanya. Dia di atas segalanya di dunia ini. Karena Dia adalah sumber hidup itu sendiri. Karena kita adalah manusia ciptaannya, jadi kita harus mengenal siapa itu Tuhan. Miss, apakah di sini dengan hadirnya COVID-19 Tuhan itu tidak hadir? Tuhan itu di mana sih? Kenapa tega-teganya? Kita mungkin bertanya seperti itu. Kita mungkin kesal dengan adanya COVID-19 ini. Kita kesal, jadi seluruh kegiatan kita alihkan ke online ya. Terus mau ketemu teman ya enggak bisa, harus dengan prokes yang demikian harus dikerjakan berulang-ulang, membuat ya kita mungkin bosan dengan kondisi yang seperti ini. Namun di satu sisi Tuhan sedang mengajari kita satu hal. Apakah setiap hari dengan seperti kondisi yang sekarang ini, hati kalian itu tetap mau mengenal Tuhan ataukah tidak? Kita baru diajari Tuhan untuk benar-benar bagaimana kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan.
mengenal Tuhan itu tidak hanya sehari dua hari. Kalau kita diberi waktu Tuhan dengan kondisi yang seperti ini, kita online, kita mungkin punya banyak waktu di rumah sendiri. Nah, bagaimana kita mengenal Tuhan dengan kesendirian itu? Kita masih punya waktu untuk privacy, untuk sendiri. Memang bisa kita gunakan waktu kita untuk mungkin ya kita buka aplikasi yang lain, kita main game, kita jualan lah secara online lah atau apalah. Namun di satu sisi Tuhan baru mengajari kita bagaimana kita membangun kedekatan dengan Tuhan, yaitu dengan hati yang mengenal Tuhan. Dikatakan di salah satu ayat, yaitu di dalam Mazmur 91, yaitu ayat 14 dan 15 dan juga 16. Ada 3 ayat yang akan kita baca. Kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita mau mengenalnya, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini janjinya ya di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Ini bacakan dulu sebentar. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini janji Tuhan sendiri di dalam Mazmur 91. Kalau kita mengenal Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tega untuk meninggalkan kita. Karena janjinya sendiri, bukan hanya Tuhan itu ngomong, anak-anak, bukan Tuhan itu ngomong, tetapi bahkan tertulis di Mazmur. Kalau tertulis, semua orang bisa baca. Dan janjinya itu pasti ya dan amin. Jadi tidak masalah mungkin sebenarnya ya, kondisi apapun tidak masalah. Ya mungkin kita sekarang kondisinya masih tidak bisa bertemu teman, kita masih tidak bisa omong-omong seperti biasa dengan gurunya, kita mungkin bahkan mau omong-omong dengan papa kita, mungkin dengan saudara kita yang lain, gak bisa. Kenapa? Mungkin papa sudah dipanggil Tuhan, mungkin dengan teman yang lain ataupun saudara yang lain gak bisa. Mungkin kita di awal tahun ini biasanya kita dapat angpau, mungkin ke rumah saudara dapat angpau. Ini tidak bisa. Apakah kita hanya sedih hanya karena seperti itu? Tuhan itu punya sesuatu yang lebih spesial daripada kebiasaan kita di sepanjang tahun. Dia ingin agar kita itu diperbarui hari demi hari. Kalau hati kita ini melekat pada Tuhan, maka mau tak mau, roh yang baru, yaitu roh yang diperbarui, kita itu akan mengenal Tuhan itu sesuatu something yang precious, yang berharga, lebih daripada hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau anak-anak mungkin ada yang dapat karunia bisa lihat ini dan itu. Mungkin teman-teman yang lain mungkin beda kondisinya, mungkin sesuatu yang something yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita. Namun Tuhan itu selalu memberi sesuatu itu yang baru ya, yang mungkin belum pernah mungkin kita pikirkan atau kita duga sebelumnya, atau mungkin yang pernah kita dengar.
Itu yang terjadi. Nah, ada COVID ini pun juga sesuatu yang baru mungkin bagi dunia ini. Tapi sebenarnya Tuhan sudah memberikan clue-cluenya apa-apa biasanya gitu. Cuma bentuknya seperti apa itu kan kita tidak tahu. Jadi ada dua hal di sini, hati yang baru, hati yang mengenal Tuhan. Roh yang baru. Ini ya seperti yang dikatakan di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Kalau mungkin anak-anak belum mengenal Tuhan Yesus, mungkin masih belum percaya dengan Tuhan Yesus, kalian dapat bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau percaya Engkau. Aku mengaku Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Justru dengan seperti itu, hati kita, roh kita diperbarui hari demi hari. Melalui apa, Miss? Pertama melalui apa yang Tuhan sudah firmankan, yaitu di dalam kitabnya kita baca. Mungkin satu hari, satu pasal, 2 pasal. Mungkin tidak paham, iya. Tetapi kita mau percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan berikan, something yang baru, dan itu melebihi apa yang sudah lewat, bahkan melebihi apa yang bahkan yang kita percayai sekalipun. Bahwa teman-teman kita pasti akan mendukung kita, belum tentu juga. Teman-teman kita pasti akan menyupport kita, bisa jadi. Tapi satu hal yang baru itu yang dari Tuhan, kadang tidak pernah terpikirkan oleh kita, itu yang Dia berikan. Jadi kalau anak-anak mungkin takut, ini masih online, ini masih mungkin kondisinya yang berbeda, mungkin orang tua mungkin bisa jadi kekurangan dan sebagainya, beda sangat dengan yang kita pikirkan seperti yang dulu-dulu lagi. Tidak. Karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana bagaimana kita pakai yang namanya kita dekat dengan Tuhan. Setiap kali pasti Roh Kudus itu yang sudah diberikan Tuhan pada kita yang percaya itu tidak akan tinggal diam. Pasti Dia akan mengingatkan kita melalui apa? Mungkin suara hati kita, bisa jadi melalui peringatan orang lain, bisa jadi melalui firman-Nya. Jadi kita harus istilahnya tidak tertutup, walaupun kita masih mungkin di dalam kamar, kondisi tertutup seperti ini, kita tidak bisa jalan-jalan dan sebagainya. Tapi bagaimana kita membangun batin yang di dalam dengan firman Tuhan, dengan dengar-dengaran dengan Tuhan, bagaimana kita melakukannya, itu yang ingin Tuhan kerjakan di tahun-tahun ini. Jadi tidak perlu takut kondisi apapun ke depan nanti. Ya, ini biar jadi perenungan akan kita ya. Jadi hati yang baru dan roh yang baru yang Tuhan berikan itu harus kita bangun hari demi hari. Kita harus lekatkan hati kita pada Tuhan dan kita tetap percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Dia tahu siapa kita, Dia tahu kekuatan kita, Dia tahu bagaimana kita harus melangkah. Karena itu tetaplah kita taat padanya. Selamat memasuki tahun baru, selamat menapakinya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.